Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Pak dosen. Eh, oke, langsung saja menuju yang pertama. Mengapa filsafat ilmu penting dipahami? Nah, dengan belajar filsafat ilmu, kita akan mendapatkan beberapa keterampilan berikut: memikirkan sesuatu masalah secara mendalam dan kritis, membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis, mengkomunikasikan ide secara efektif, dan mampu berpikir secara logis dalam menangani masalah-masalah kehidupan yang selalu tak terduga. Yang kedua, apa hubungan filsafat dengan ilmu? Filsafat dan ilmu saling terkait satu sama lain. Keduanya tumbuh dari sikap refleksi, ingin tahu, dan dilandasi kecintaan pada kebenaran. Filsafat dengan metodenya mampu mempertanyakan keabsahan dan kebenaran ilmu, sedangkan ilmu tidak mampu mempertanyakan asumsi, kebenaran, metode, dan keabsahannya sendiri. Yang ketiga, apa hubungannya satu materi dengan materi yang lain? Menurut saya, semuanya sangat penting dan saling terhubung, karena semua materi merupakan cikal bakal berfilsafat dan merupakan sebuah cara dalam memahamkan kita tentang filsafat dan agar kita sendiri tahu bahwa filsafat itu apa. Kemudian yang keempat, dari sekian banyak materi yang sudah dipelajari, materi apa yang paling membuat Anda paham? Dari semua yang saya dapat, materi yang paling saya pahami adalah kriteria kebenaran, karena dengan itu saya dapat memahami tentang suatu kebenaran yang sebenarnya, dan saya bisa membedakan antara suatu hal yang memang itu benar-benar nyata nilai kebenarannya, sehingga dengan saya memahami tentang teori kebenaran ini, saya dapat memilah dan memilih suatu hal yang benar dan yang salah. Kemudian yang kelima, berikan contoh dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Contoh ontologi. Contoh ontologi yang sudah umum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu meja. Dalam ontologi meja yaitu menggunakan realitas tentang meja. Realitas adalah terdapat gambaran atau ide yang membuat kita mengenali sebuah meja. Tidak peduli berapa banyak model meja yang ada, tidak peduli berapapun ukurannya, warnanya, dan fisiknya yang berbeda, benda tersebut tetaplah sebuah meja. Inilah yang menjadi realitas dari ide dan gambaran yang ada. Kemudian contoh epistemologi. Contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan, contohnya yaitu kursi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa benda tersebut adalah kursi? Dengan dan berdasarkan hal apa kita bisa memiliki pemikiran dan anggapan bahwa itu benar-benar sebuah kursi? Awal mula tentu kita memiliki pengetahuan dan menangkap keberadaan tentang kursi melalui panca indera kita. Setelah itu mulai dilakukan analisa dan dilakukan akal kita. Akal kemudian mengkategorikannya menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kursi. Kemudian contoh aksiologi. Aksiologi memiliki ranah diantaranya yaitu tentang etika dan estetika. Apabila kita sudah memahami dan mengetahui tentang suatu ilmu pengetahuan kemudian dilanjutkan dengan kajian aksiologi, aksiologi ini yang akan membahas tentang manfaat dan manfaat yang didapatkan dari ilmu pengetahuan tersebut, yang didapatkan apakah ilmu pengetahuan tersebut dapat memberikan manfaat atau malah sebaliknya. Jadi jika dikaitkan dengan dua contoh di atas yaitu meja dan kursi, bisa dikaitkan apakah pengetahuan tentang meja dan kursi tersebut dapat memberikan manfaat di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.